Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan lagi ya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kita belajar bersama lagi. Langsung ke soalnya. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila keempat ya, rakyatnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu menunjukkan etika moral dalam A. Politik, B. Hukum, C. Sosial budaya, ataukah D. Sosial ya. Pada sila keempat itu menunjukkan etika moral dalam hal apa ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah politik, hukum, sosial budaya, sosial. A. Politik ya. Kenapa demikian? Karena poin penting sila keempat adalah penerapan musyawarah mufakat dalam demokrasi dan menghargai perbedaan pendapat. Hal ini merupakan etika moral dalam aspek politik. Nah, oke. Jadi sila keempat itu moralnya ya, nilai moralnya adalah dalam hal aspek politik. Karena di dalamnya ada apa? Penerapan musyawarah mufakat ya, menghargai perbedaan pendapat. Nah, itu. Oke, selanjutnya integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan seseorang. Sedangkan kalau integritas itu berkaitan dengan A. Pengetahuan, B. Hati, C. Perilaku, D. Skill ya. Kalau kredibel itu tentang keterampilan atau kemampuan seseorang. Kalau integritas itu berkaitan dengan jawaban yang paling benar adalah B. Hati. Kenapa? Karena integritas itu bisa dilatih ya, bisa dilatih karena hati. Sedangkan kredibilitas merupakan perilaku yang terlihat oleh orang lain yang semuanya berasal dari hati. Baik integritas maupun kredibel itu semuanya dari hati. Namun kalau kredibel itu merupakan sebuah keterampilan, kemampuan yang bisa dilihat oleh orang lain. Kalau integritas itu tidak bisa dilihat, namun semuanya bisa dilatih. Nah, seperti itu. Jadi kaitannya kalau integritas itu dengan hati ya, karena integritas itu kan kesesuaian antara hati, kemudian perkataan dan perbuatannya itu sesuai. Oke, selanjutnya sebagai ketua RW di sebuah kampung yang anggota masyarakatnya sangat majemuk, Anda sadar betul akan potensi yang dapat timbul akibat keberagaman di kampungnya. Berikut ini adalah contoh tindakan strategis yang mencerminkan kehati-hatian Anda, yaitu A. Merangkul semua tokoh masyarakat yang berbeda etnis dalam kepengurusannya. B. Menghadiri upacara adat yang dilakukan warganya meskipun berbeda suku. C. Membagikan bingkisan setiap bulan tanpa memandang perbedaan. D. Bersikap seadanya agar tidak terjadi perpecahan. Maka ketika Anda menjadi seorang ketua RW ya, karena di situ Anda pemangku jabatan di eh, wilayah Anda, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Merangkul semua tokoh masyarakat yang berbeda etnis dalam kepengurusannya. Jadi kita masukkan orang-orang yang berpengaruh, tokoh-tokoh tersebut menjadi kepengurusannya. Ketika tokoh-tokoh tersebut sudah masuk dalam kepengurusan kita, nah di situ itu menjadi cerminan bagi masyarakat luas, masyarakat sekitar, menjadi cerminan bahwa kita itu toleransi. Oke. Sekali lagi posisi kita adalah sebagai ketua RW. Selanjutnya, amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila kedua menunjukkan etika dalam sila kedua itu apa? Ya, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu menunjukkan etika dalam A. Hukum, B. Sosial budaya, C. Politik, D. Ekonomi. Yang paling tepat adalah sosial budaya. Karena integritas manusia pada sila kedua Pancasila adalah rasa kemanusiaan yang menampilkan sikap jujur, toleransi, saling menghargai dari keragaman merupakan etika moral dalam aspek sosial budaya ya. Kalau di sila keempat tadi aspek moral atau etika ya, etika moral dalam aspek apa? Aspek politik karena musyawarah mufakat tadi. Kalau sila kedua itu budaya. Oke, selanjutnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam penyelenggaraan negara dengan proses rekrutmen yang akuntabel, transparan, dan efisien. Untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang baik dan berintegritas, maka diperlukan apa? Nah, untuk membentuk ASN, seorang ASN atau abdi negara yang baik dan berintegritas itu, maka diperlukan jawaban yang paling tepat adalah
B. Kode etik penyelenggara negara ya. Kode etik penyelenggara negara itu apa? Seperangkat nilai moral dan standar perilaku yang mengikat penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, peran, wewenang, dan tanggung jawabnya. Jadi diatur semuanya dalam kode etik penyelenggara negara. Karena apa? Karena nilai-nilai integritas itu kan terdiri dari nilai inti, etos kerja, dan sikap. Kalau disingkat lebih enaknya nilai integritas itu terdiri dari KIS ya, KIS, kerja, inti, sikap ya. Di situ ada penjabarannya. Kalau inti jujur, disiplin, tanggung jawab. Kalau etos kerja mandiri, kerja keras, sederhana. Kalau nilai sikap berani, peduli, dan adil. Oke. Ini tidak ya dihafalkan lebih bagus, namun yang penting kita paham. Misalkan kalau tidak dihafalkan ya kita baca seperti ini berulang-ulang, nanti paling tidak kita paham dan hafal-hafal sendirinya. Oke, selanjutnya integritas merupakan adanya kesesuaian antara hati, ucapan, tindakan seseorang. Adapun secara konsep integritas dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu secara konsep ini dibagi menjadi yang paling tepat adalah kejujuran, keberanian, dan konsistensi. Ini jawaban yang paling tepat. Oke, itu eh, soal-soal tentang wawasan kebangsaan. Nanti kita kalau ada waktu kita buatkan lagi agar besok kita sudah matang ya, sudah siap secara ilmu pengetahuan, dan kita sudah matang untuk menjawab soal-soal SKTT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena sangat rendahnya ilmu saya ya. Yang penting kita bisa belajar bersama. Kalau ada kesalahan silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.